Presiden Filipina Rodrigo Duterte berziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Jumat siang. Kedatangan presiden yang menuai kontroversi dengan kebijakan perang melawan narkotikanya ini disambut oleh Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Teddy Laksamana. Ziarah ini menjadi agenda pertama Presiden Duterte dalam kunjungan kenegaraannya di Jakarta. Setibanya di Taman Makam Pahlawan, Presiden Duterte dan rombongan menuju Tugu Peringatan Garuda dan mengheningkan cipta. Tak lebih dari 20 menit, Duterte kemudian meninggalkan Taman Makam Pahlawan dan bergeser menuju Pasar Tanah Abang. Di Pasar Tanah Abang, Presiden Duterte akan belusukan bersama Presiden Jokowi. Ya, Presiden Filipina Rodrigo Duterte baru saja selesai mengunjungi Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Dan selanjutnya salah satu agenda pertemuan antara Presiden Jokowi dan Presiden Rodrigo Duterte adalah mengunjungi pusat perbelanjaan grosir di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Lalu apa tujuannya dari belusukan kedua presiden ini? Kita akan langsung tanyakan kepada koresponden CNN Indonesia. Ada Edo Ekariski yang saat ini berada di Kompleks Istana Kepresidenan. Edo, kalau tadi kita lihat Presiden Duterte sudah mengunjungi Taman Makam Pahlawan Kalibata dan nampaknya saat ini akan segera belusukan bersama Presiden Jokowi di Pasar Tanah Abang. Apa yang kemudian disasar oleh kedua presiden ini dengan belusukan sebelum melakukan upacara kenegaraan? Ada agak tidak lazim ini sebenarnya prosesi ini, Edo. Ya Budi, bukan kali ini saja Presiden Joko Widodo mengajak tamu negara sebelum melakukan upacara penyambutan di Istana Merdeka, belusukan ala Presiden Joko Widodo sendiri ke beberapa lokasi. Sekretaris Kabinet Pramono Anung tadi sempat mengkonfirmasi salah satu tujuan dari Presiden Joko Widodo mengajak tamu negara termasuk presiden negara lain untuk belusukan ke pasar ini adalah untuk menunjukkan bahwasanya inilah cara proses kepemimpinan yang berlangsung di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Joko Widodo ingin menunjukkan bahwasanya bagaimana seorang pemimpin di Indonesia ingin mengetahui secara langsung permasalahan di publik dan juga di lapangan itu adalah dengan turun langsung kepada masyarakat. Dan pasar merupakan salah satu lokasi yang memang sangat akrab sejak dulu Presiden belusukan baik di Solo, Gubernur DKI Jakarta bahkan hingga sekarang Presiden. Pasar merupakan tempat yang akrab didatangi oleh Presiden Joko Widodo. Mengapa demikian? Pasar merupakan salah satu lokasi di mana proses perekonomian rakyat dan juga aktivitas masyarakat itu berkumpul di sana. Dan itulah yang ingin disasar oleh Presiden Joko Widodo bahwasanya jika ingin mengetahui problematika masyarakat, problematika pasar dan perekonomian masyarakat, seorang pemimpin itu harus turun langsung dan hal ini ingin disampaikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada Presiden Filipina Duterte. Budi. Edo, selain berkunjung atau belusukan ke Pasar Tanah Abang, apa saja sebenarnya agenda Presiden Duterte di Indonesia dan apa kira-kira misi-misi strategis dari Presiden Duterte ataupun Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral pada hari ini? Ya Budi, sebelum datang ke Tanah Abang, Presiden Duterte tadi pagi dikonfirmasi sudah mendatangi perwakilan warga negara Filipina yang ada di Indonesia dan sempat berziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pada proses pertemuan bilateral secara resmi yang akan berlangsung di Istana Merdeka sore ini, selain membahas masalah bilateral secara umum seperti masalah perekonomian dan kelanjutan pembicaraan dalam pertemuan multilateral di Laos beberapa hari lalu, juga akan nantinya rencananya akan dibahas juga masalah mengenai pengamanan laut, perbatasan laut antara Indonesia dengan Filipina, mengenai bagaimana mengantisipasi kelompok milisi Abu Sayyaf yang selama 6 bulan terakhir ini tentunya mengundang begitu banyak mata untuk memperhatikan permasalahan ini. Tidak hanya Indonesia dan juga Filipina, bahkan dunia juga sudah mulai melirik permasalahan yang ada di wilayah selatan Filipina ini. Dan tentunya Budi, hal ini, pertemuan bilateral ini tentunya harus dimanfaatkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai sebuah langkah awal untuk bagaimana secara nyata permasalahan di Laut Selatan Filipina yang sejauh ini Indonesia lah yang sangat dirugikan dengan berbagai macam penyanderaan yang terus berlangsung selama 6 bulan terakhir. Bahkan 9 warga negara Indonesia sejauh ini belum bisa dibebaskan dan pada saat ini merupakan langkah yang tepat tentunya jika nanti Presiden ingin meminta kejelasan bagaimana proses penyelesaian permasalahan milisi Abu Sayyaf di Laut Selatan Filipina ini. Budi. Baik, terima kasih Edo Ekariski yang melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan di Jakarta.